datang dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi kita mau naikkan syukur yang terbaik. Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Katakan, ketika aku berputus asa. Ketika aku berputus asa, kami datang. Ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Katakan, ketika aku berputus asa. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia yang bebaskanku. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini kami jadi baru. Kini aku jadi baru. Mari panggil namanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Dengan lembut sebut namanya Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama. Tinggikan namanya Yesus sekali lagi. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan. Ku tinggikan,
percaya, kami mau tinggikan, kami mau agungkan Engkau, Raja segala raja. Tak ada yang lain, hanya Engkau, Yesus, 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 kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Tuhan Allah kami, Tuhan Raja kami, Kau yang ubahkan kami, Kau yang beri damai, memberi sukacita, sejahtera yang baru Kau berikan sepanjang hidup kami, di setiap hari kami, di setiap langkah kami. Kami mau Tuhan penyertaan-Mu, perkenanan-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Panggil namanya, sebab Dia disenangkan. Dia senang ketika kita masuk dalam hadirat-Nya. Dia menanti-nantikan. Yesus. Mari katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di nama Tuhan kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hari kita akan sama-sama lihat dalam Ibrani pasal yang ke-13
ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini kita mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya tentang memelihara kasih persaudaraan. Tentunya ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang Tuhan kembali ingatkan. Dan Tuhan ingin kita benar-benar memperhatikan pesan ini. Saya ingat ketika kita memiliki satu barang atau satu benda gitu ya. Apapun yang kita miliki, pasti kita akan memeliharanya dengan baik. Misalnya kalau kita punya sepeda, kendaraan, handphone, rumah, dan apapun yang saudara punyai, yang Tuhan izinkan untuk saudara miliki, maka saudara akan memeliharanya dengan baik. Nah, tujuannya apa? Ketika kita bisa memelihara dengan baik, banyak manfaat yang kita dapatkan. Kalau itu bicara tentang benda-benda yang kita miliki, handphone, maka mungkin kita bisa memakainya secara jangka panjang atau alat itu awet gitu ya, tidak akan cepat rusak gitu ya, tidak akan cepat usang, bahkan mungkin akan kelihatan masih seperti baru kalau kita benar-benar memelihara dengan benar. Apapun, mau kendaraan, kalau saudara perhatikan aturan pemeliharaan dari setiap kendaraan yang kita miliki, kita tidak lupa mengganti olinya, kita tidak lupa mengisi bensinnya atau membersihkannya, maka kita akan menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan. Kita akan melihat bahwa kendaraan kita tetap bersih, kelihatan bagus, dan ketika kita pakai pun juga kita merasa nyaman. Kenapa? Karena kendaraan kita pelihara dengan baik. Kita servis tiap bulannya sesuai dengan aturan, kita ganti olinya. Dan berbicara yang lainnya, benda-benda atau harta-harta yang kita miliki di dunia ini butuh pemeliharaan. Dan kita juga akan mengalami sesuatu yang baik dari apa yang kita miliki. Nah, kalau pagi hari ini dikatakan peliharalah kasih persaudaraan, maka sebenarnya ada satu persamaan sih. Kalau kita bicara tentang benda atau barang, sesuatu yang kita miliki dan kita pelihara dengan baik, kita rawat dengan baik, maka kita mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, bicara tentang kita sebagai orang Kristen, kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, anak-anak Tuhan, bagaimana kita memelihara kasih persaudaraan? Yang tahu adalah saudara dan saya, kita sendiri. Kita tidak bisa menilai orang lain. Mari pagi hari ini kita fokus pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita memelihara kasih persaudaraan itu? Karena ini satu yang penting. Kalau saudara tidak bisa memelihara kasih itu dalam kehidupan saudara, saudara akan menemukan banyak persoalan, banyak masalah. Misalnya kalau saudara mempunyai keluarga, saudara tidak lagi memelihara kasih itu dalam keluarga. Apa yang terjadi? Hubungan yang ada di dalam rumah tangga itu tidak akan harmonis. Tidak akan awet. Coba kalau saudara perhatikan, ada banyak berita tentang keluarga yang sedang bermasalah, keluarga yang sedang dalam pergumulan, keluarga yang sedang mempunyai persoalan antara
orang tua dengan anak, saudara dengan saudaranya, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan dan kita mulai teliti, karena mereka tidak memelihara kasih. Mungkin kita menemukan bahwa ini karena yang satu buat masalah, menyakiti kata-katanya, atau mungkin kurang bijak dalam memutuskan sesuatu. Ya, kalau ditelusuri lagi, kenapa sih orang bisa mempunyai kata-kata yang menyakitkan, mempunyai keputusan-keputusan yang mungkin tidak adil dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah karena dia melakukan tanpa kasih. Firman Tuhan itu memberikan nasihat kepada kita. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu luar biasa. Saudara, kalau kita marah gitu ya, sedang marah, terus kita lihat orang yang kita marahi itu tidak berdaya. Pernah saudara ngalami itu? Satu saat saya pernah ngalami kondisi yang seperti ini. Saya sedang marah karena ada sesuatu yang dilakukan oleh anak saya tidak sesuai. Ya, tidak benar gitu ya. Kurang tepat menurut saya. Saya marah. Dan ketika anak saya ini mendengarkan saya marah, memperhatikan saya marah, dan responnya dia tidak melawan, dia mendengarkan dengan ya mungkin wajah yang lesu dan sebagainya. Hati saya itu merasa kasihan. Loh, kok saya marah sedemikian rupa ya? Akhirnya saya agak ngerem gitu ya. Dan sampai saya katakan sama anak ini, Papa itu marah sebenarnya bukan marah sih, tapi menyampaikan dengan sesuatu yang tegas karena kamu salah. Tapi sebenarnya bukan ego dengan emosi. Sehingga anak saya kembali wajahnya berubah. Oh, mengerti. Saudara, ketika kita menyampaikan dengan kasih, maka orang yang menjadi lawan dari bicara kita, itu akan meresponi dengan berbeda. Seperti contoh yang saya ucapkan tadi. Ketika kita marah, orang bisa takut, orang bisa ya mungkin dalam bahasa Jawanya gondok dan sebagainya gitu ya. Nggak nyaman gitu ya. Tapi ketika kita menyampaikannya dengan kasih, itu berbeda saudara. Responnya berbeda. Saudara, dalam kalimat ini, dalam Ibrani pasal 13 ini dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Ini diakhiri dengan tanda seru. Ini artinya adalah kalimat perintah. Kalau kita mendengar firman Tuhan dan ini disampaikan kepada kita dalam bentuk perintah, maka mau tidak mau kita harus melakukannya. Kita harus mengerjakannya. Kalau kita bertanya kenapa? Jelas sekali bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan selalu bertindak sempurna. Tuhan ingin kita diberkati. Tuhan ingin kita melakukannya dilandasi dengan kasih. Tuhan ingin kita selalu memelihara kasih itu. Saudara, semakin hari dunia ini tidak semakin baik. Orang banyak mengatakan semakin hari dunia ini semakin jahat. Kalau orang Jawa bilang itu zamannya sudah tua, zamannya tua gitu ya. Sudah tua. Artinya bahwa banyak ditemui tindakan-tindakan yang tidak didasarkan pada kasih. Nah, Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih, yang selalu diajari untuk mengasihi, bertindak berdasarkan kasih, kasih yang diberikan contoh oleh Tuhan, kasih yang agape, itu juga ada dalam hidup kita. Tuhan kita
ingin kita memeliharanya. Kasih ini perlu kita pelihara, kita pupuk. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami sekarang. Mungkin saudara sedang tawar gitu ya, kasihnya sudah tawar dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Karena ada beberapa kesalahan mungkin, ada beberapa masalah yang sedang menjadi pergumulan saudara. Tapi dengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan ingin supaya saudara memelihara kasih itu. Bagaimana saudara melakukannya? Saudara, ketika ayat ini saya baca, dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Saya yakin saudara punya keluarga ya, punya saudara. Kalau ini Desember ya, masuk bulan Desember ya. Kalau kita mendengar bahwa saudara kita mau liburan ke rumah kita dan mau menginap di rumah kita, apa yang saudara lakukan? Apa yang sedang saudara rancang? Saudara akan menyiapkan tempat yang terbaik. Kalau rumah saudara cukup untuk menampung keluarga yang akan datang ke rumah saudara, saudara akan siapkan kamar untuk saudara yang akan datang. Saudara mungkin ganti spraynya, saudara siapkan tempat tidurnya. Bahkan saudara tidak hanya menyiapkan tempat saja, saudara mulai ingat-ingat apa ya kesukaannya saudara saya ini. Oh, dia senang ini, saudara akan siapkan. Saudara ingin menjamu sesuatu yang terbaik, memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Dan ketika saudara melakukan ini dengan kasih, saudara tidak terbebani. Saudara enjoy aja. Saudara lakukan dengan sukacita. Oh, kurang ini. Dengan semangat, dengan antusias. Kenapa? Karena saudara ingin ketemu, mau datang saudaranya. Ini adalah ekspresi ketika saudara melakukannya dengan kasih. Dan bagaimana saudara memelihara hubungan kasih itu. Nah, kalau sekarang saudara ngalami itu enak Pak, ya nggak ada masalah. Saya yang sedang dalam masalah, sedang mungkin diem-dieman gitu ya, atau mungkin sedang tidak berbicara karena ada sesuatu. Gimana saya harus memeliharanya? Saudara harus punya keberanian bahwa ini adalah satu keharusan, ini adalah perintah Tuhan. Datangi saudaramu. Datangi orang-orang yang sedang bermasalah dengan saudara. Bereskan. Kalau saudara merasa atau saudara ingat, oh iya saya yang salah. Tidak usah malu untuk meminta maaf. Loh, tapi saya nggak salah. Ya bereskan. Selesaikan dengan cara yang Tuhan mau. Dengan baik. Kalau saudara melakukannya dengan benar, maka saudara akan menjadi berkat. Saudara akan pulihkan semuanya. Kehidupan keluarga saudara akan kembali harmonis. Hubungan saudara dengan anak mungkin, dengan suami, jadi lebih baik. Kenapa? Karena ini adalah harapan yang Tuhan inginkan. Kalau kita bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang berkekurangan, saudara-saudara kita yang ngadepi masalah, saudara-saudara kita yang membutuhkan sesuatu, dan kita bisa melakukannya, lakukan. Coba lihat ada satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis dalam Matius pasal 25 ayat 40. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ketika saudara mengadakan pemberesan kepada saudara yang lagi bermasalah dengan saudara,
atau pribadi-pribadi yang lagi bermasalah dengan saudara. Tuhan katakan bahwa engkau sedang melakukannya bukan untuk orang itu, tapi untuk Tuhan. Saudara, kalau saudara melakukannya untuk Tuhan, yang senang itu Tuhan. Saya mengampuni orang ini. Saya ingin memberi orang ini. Saya ingin menjamu orang ini. Tapi fokusnya saya ingin memberi orang ini seperti untuk Tuhan. Maka saudara akan berikan yang terbaik. Lakukan semua itu dengan kasih. Kalau saudara melakukannya untuk Tuhan, pasti didasari dengan kasih. Tidak ada keterpaksaan. Mari pagi hari ini saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita ingat bahwa Tuhan ingin kita memelihara kasih itu. Kalau saudara ingat ada firman Tuhan katakan, yang terbesar adalah kasih. Ada 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar dari antaranya, dari semuanya itu adalah kasih. Oleh sebab itu mari di akhir bulan ini, maksudnya di akhir tahun ini, di bulan Desember ini masih ada kesempatan untuk kita memelihara kasih itu. Sehingga kita boleh menikmati janji-janji kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau boleh mengingatkan kembali kepada kami Tuhan. Para hamba-hambamu, para orang-orang yang sudah kau pilih, engkau tebus. Untuk boleh menjadi saksimu. Untuk boleh terus memelihara kasih yang sudah engkau berikan dalam hidup kami. Karena engkau memberikan kasih yang luar biasa dalam hidup kami. Supaya kami pun juga bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami boleh menjadi berkat. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan kasih itu benar-benar terjadi dalam keluarga kami. Dalam setiap aktivitas kami, apa yang kami kerjakan, semuanya kami landasi dengan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.